Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Pada era Nazi ada sebuah kelompok yang ketika ada suatu orang yang membangkang, maka mereka akan menyerahkan orang tersebut ke pemerintahan atau pihak yang berwenang. Jadi ketika mereka ditanya apakah mereka sangat mencintai Hitler atau sangat takut dengan Hitler, kemudian mereka menjawab sebenarnya mereka hanya takut ketika mereka tidak dianggap dalam suatu kelompok tersebut. Ya. Jadi pada tahun 1935 seorang psikolog yaitu Mazahir Sharif menguji coba sebuah kelompok sekelompok orang dengan meminta mereka masuk ke sebuah ruangan yang gelap dan meminta mereka untuk melihat sebuah titik cahaya yang dari kejauhan. Kelompok ini kelompok ini menjadi subjek pada sebuah penelitian pada sebuah fenomena yang disebut dengan autokinetik. Jadi teman-teman bisa juga bereksperimen sendiri ketika berada dalam suatu ruangan yang gelap, kemudian ada di situ melihat cahaya, apakah nanti cahayanya akan bergerak atau tidak. Jadi ketika ditanya mereka setelah mereka melihat dari cahaya tersebut, jawaban sebagian mereka menjawab bahwa ini cahaya bergerak, kemudian sebagian menjawab cahaya ini tidak bergerak. Tapi ketika mereka dikumpulkan dalam sebuah kelompok lagi, ketika jawabannya ini yang paling banyak ini itu bahwa cahaya ini tidak bergerak, maka mereka cenderung akan ikut-ikutan. Jadi hasilnya akan seperti itu. Dan kita juga bisa mengamati ketika kita berada di sebuah kampung, kan banyak bebek ya, seperti itu ya. Kita melihat bebek ya, itu kan ketika berjalan itu melihat yang ada di depannya. Melihat yang ada di depannya, bagaimana bebek yang ada di depan itu mengarah. Contohnya belok kiri. Ya, ketika bebeknya belok kiri, kemudian atau belok kanan. Ya, jadi yang belakang itu akan ikut-ikutan. Kita juga bisa mengamati kalau kita berkaca pada diri sendiri ya, ketika kita berada di sebuah jalan yang di situ jalannya itu berlubang-lubang, contohnya seperti itu. Otomatis secara psikologi kita kemungkinan atau cenderung mengikuti orang yang ada di depan kita. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang itu berbelok menghindari lubang, maka kita akan mengikuti juga tanpa sebenarnya kita melihat di situ ada lubang sebenarnya. Cuman ketika kita semacam orang yang ada di depan itu melakukan kesalahan, kita akan juga mengikuti. Itu sering kita alami juga kalau kita mengamati dalam kehidupan sendiri-sendiri seperti itu. Lalu apakah sebenarnya hal seperti ini kalau kita mau belajar terhadap psikologi? Jadi psikologi sebenarnya itu manusia itu kebanyakan itu meniru-niru. Ini yang disebut dengan mob mentality atau mental kawanan, atau juga yang bisa disebut ada kata lain atau mental fraud atau hard behavior. Jadi apakah mental ini berbahaya atau tidak? Kalau kita gunakan dalam suatu hal yang positif, contohnya dalam dunia bisnis. Jadi seorang business owner itu seharusnya bisa melihat mob mentality pada objek yang akan dia jual. Contohnya dia jualan bakso. Jangan ketika kita jualan bakso itu berada di tempat orang yang biasanya di situ banyak orang yang suka martabak. Itu nggak akan menjalur, atau pasti jualannya tidak laku karena orang cenderung akan membeli martabak daripada bakso. Begitu juga sebaliknya. Makanya ketika seorang bisnismen itu sudah mempunyai basic yang namanya mental kawanan atau mentality ini, atau yang kita bisa disebut dengan orang-orang yang biasanya repeat order atau RO, maka itu bisnisnya aman. Tapi ketika belum bisa mencapai itu dan
customer-nya masih gonta-ganti dan kita belum bisa mengelompokkannya ke dalam kelompok target kita, maka bisnisnya juga jalan tapi tidak terlalu cepat. Beda ketika kita berjualan tapi di situ sudah ada basic ataupun mob, jadi sudah ada basic dari customer kita atau basic customer gitu, kita akan jualannya secara cepat. Ya, kita jualan bakso di tempat yang di situ orang banyak suka bakso, pasti akan cepat. Beda dengan kita jualan bakso ketika kita menjual pada suatu area atau tempat yang di situ orang banyak suka martabak, pasti akan lebih lama lagi. Dan itu sebagai survei, mungkin ketika seorang bisnis bakso, bagaimana dia bisa melihat ataupun bisa mengobservasi apakah di situ itu cocok untuk jualan bakso, apakah di situ itu tepatnya strategis atau bisa banyak dilihat, itu kan bisa diamati untuk observasi sebelum seorang bisnismen itu jualan di situ. Nah, itu bisa juga seperti itu. Cuman ketika mob mentality ini diarahkan ke dalam sesuatu hal yang negatif, contohnya lah kita bisa melihat, kita bisa mengamati bahwa banyak orang-orang yang demo, bahkan itu mahasiswa ya, ketika ditanya mereka ini menuntut apa ya, itu kebanyakan mereka tidak tahu, dan kebanyakan cuma ikut-ikutan, kan seperti itu. Banyak orang yang berdemo, entah itu dari mahasiswa ataupun dari orang-orang biasa, itu mereka tidak tahu sebenarnya, kebanyakan tidak tahu atau hanya ikut-ikutan saja, entah itu mereka karena dibayar atau apa, itu kan yang disebut dengan mental keamanan. Jadi seperti itu. Dan ada juga seperti ini, ketika ada seorang kelompok ya, ini ya, itu terjaring dalam sebuah konten YouTube. Yang satu konten YouTube-nya ini menyukai pemerintahan, kemudian yang satu ini tidak menyukai pemerintahan. Jadi dari algoritma YouTube sendiri ya, itu mengarahnya konten YouTube yang ini menyukai pemerintahan, maka secara tidak sadar, secara algoritma itu akan mengarah kepada orang-orang yang menyukai ini. Kemudian begitu juga sebaliknya, ketika ada sebuah konten YouTube yang di situ tidak suka ataupun benci pemerintah, itu maka mereka akan mengarah ke konten YouTube yang ada di suatu tempat tersebut, yang ada di konten YouTube tersebut. Dan ketika ada orang atau kawanan ya yang berada di luar itu kok itu masuk, mereka pasti akan diserang habis-habisan oleh satu kelompok tersebut. Contohnya ada seorang yang, jadi ketika ada seseorang yang memuji pemerintahan kemudian masuk ke dalam channel yang berada di saat dia mencintai pemerintah, maka mereka akan diserang secara kelompok. Cuman ketika mereka berada di sini juga mereka diserang secara kelompok. Itu sebaliknya, itu yang namanya mental keamanan. Jadi ada juga seperti ini yang dinamakan dengan geng kelitih ya, itu kan biasanya, ataupun geng-geng yang ada, geng kelitih di Jogja ataupun di mana itu, ataupun begal-begal, itu kan kebanyakan ya, itu mereka kalau kita melihat itu berkelompok, jadi bukan sendiri ya, minimal 2 orang lah yang diserang 1 orang seperti itu ya. Itu ketika kita amati itu kan ya itu bersama-sama berapa orang, dan ketika mereka sendirian ketika ditangkap di polisi itu mental down, ada yang menangis, ada yang tidak sangar lagi ketika mereka berada di luar kelompoknya. Itu yang dinamakan mob mentality. Jadi apakah ini berbahaya tergantung pada apa yang mereka perbuat, atau mereka itu mengikuti apa, seperti itu. Apakah ini mengikuti negatif atau positif, karena manusia itu cenderung yang dinamakan ikut-ikutan
ikut-ikutan satu sama lain ya, seperti itu. Jadi ini sepertinya sebuah sifat manusia yang alamiah, yang dasar. Cuman ini ya ada yang sebagian yang tidak mempunyai sifat seperti ini juga ada, seperti itu. Cuman sebagian besar masyarakat ini bersifat seperti itu. Jadi bagaimana, apakah kamu ingin ikuti hal yang positif atau negatif, itu tergantung kamu semua ya. Jadi mob mentality ini mengcover manusia, dan apakah kamu akan ikuti yang bagaimana, yang baik atau yang buruk, ya itu tergantung kelompokmu. Dan ketika kamu tidak mau ikut-ikutan, mau berjiwa individualis bisa juga, tapi kebanyakan mereka cenderung tidak mau ada dengan resiko yang mereka terima. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Lalu ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Silakan berpendapat. Dari kami bisa juga di subscribe atau share di medsos teman semuanya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.